Anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden 2019. Baik, dan di segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Dan pemirsa dan hadirin sekalian, ini adalah pertanyaan tema infrastruktur yang telah dipilih oleh calon presiden nomor urut 01. Waktu menjawab adalah 2 menit. Kita buka pertanyaannya. Baik. Ya. Pertanyaannya adalah, dalam Global Competitiveness Report 2018, aspek infrastruktur Indonesia menempati urutan ke-71 dari 140 negara. Diindikasikan diantaranya oleh rendahnya konektivitas jalan, kualitas jalan, keandalan layanan air minum, dan efisiensi layanan pelabuhan yang dapat berpengaruh diantaranya pada sistem logistik pangan dan industri kecil serta menengah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional? Waktunya 2 menit, dimulai saat Bapak berbicara. Ya, saya kira dalam 4 tahun ini telah kita bangun banyak sekali. Baik itu yang namanya jalan tol, pelabuhan baru maupun pengembangan, airport baru maupun pengembangan. Dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, konektivitas antar provinsi, konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul-betul tersambungkan dengan baik. Dengan itu, kecepatan, kemudahan, transportasi logistik, transportasi barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Daya saing kita tanpa memperbaiki ini, tanpa membangun ini, lupakan. Sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul-betul konektivitas ini tersambung. Bukan hanya urusan jalan tol, bukan hanya urusan pelabuhan, bukan urusan airport, bukan urusan pembangkit listrik, tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita telah bangun yang namanya Palaparing. Ini adalah tersambungnya backbone dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi. Di Indonesia bagian barat telah 100% kita selesaikan. Di Indonesia bagian tengah telah 100% kita selesaikan. Indonesia bagian timur telah selesai 90% dan akan kita selesaikan pada tahun ini. Inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur. Selain pembangunan sumber daya manusia yang ke depan ini juga secara besar-besaran akan kita lakukan. Waktunya habis Bapak, silakan kepada Capres nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, waktu Bapak 1 menit. Harap tenang. Mohon tenang, terima kasih. Baik, Pak Prabowo Subianto silakan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur. Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu bekerjanya kurang efisien. Banyak infrastruktur yang dilaksanakan dengan gerusa-gerusu, tanpa feasibility study, yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh LRT di Palembang dan
lapangan terbang, Kertajati, dan Baik. macam-macam lagi. Waktunya 1 Pelabuhan menit yang sudah nggak habis, pakai. Bapak. Terima kasih. Baik, calon presiden 01, Pak Jokowi silakan menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa visibility tadi saya kira salah besar. Karena ini sudah direncanakan lama. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon Ini tenang. sudah direncanakan lama. Tentu saja semuanya ada dan ada juga DED-nya semuanya ada. Dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu. Memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi massal, yang saya pelajari di negara lain butuh 10 sampai 20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya kalau masih belum ramai, memang baru 4 bulan, 6 bulan. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati Bandung. Begitu itu rampung, Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kertajati dan langsung Baik, ramai Pak Prabowo. waktunya habis Bapak. Harap tenang, harap tenang, Mohon tenang. harap tenang. Baik, mohon tenang. Terima kasih. Ya baik, dan kita masuk di pertanyaan yang berbeda namun masih soal infrastruktur. Dan tentu kami waktunya membacakan pertanyaan yang telah diambil oleh Capres nomor urut 02. Dan pertanyaannya adalah, baik, sejak era Orde Baru hingga kini, pembangunan infrastruktur masih banyak mengandalkan inisiatif pemerintah dan swasta, namun kurang memperhatikan pentingnya peran serta dan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik agraria seperti penggusuran, perampasan tanah, hilangnya mata pencaharian dan kearifan lokal. Pertanyaannya, apa strategi Bapak ke depan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok marginal? Dan tentu waktunya 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Terima kasih. Saya kira ini esensi daripada pendekatan kita, bahwa tadi saya katakan infrastruktur harus untuk rakyat. Karena itu dalam perencanaan sangat penting untuk mengikutsertakan masyarakat-masyarakat yang akan terkena dampak daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian tetap kita harus menghitung keekonomian dan dampak-dampak lingkungan hidup, dampak-dampak sosial daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu saya melihat bahwa masalah cost of money ataupun biaya uang yang untuk kita bangun, sehingga saya lihat sekarang banyak kita hutang komersial untuk bangun infrastruktur, ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut. Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan kehidupan mereka. Tidak bisa serta-merta mereka dirampas tanahnya tanpa ada penyaluran, pengalihan kehidupan mereka. Saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang saya selalu bicara, bahwa infrastruktur sangat-sangat penting, tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita, sehingga kita bisa menghasilkan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita, bukan menjadi beban kepada masyarakat. Bagaimanapun membayar kembali hutang-hutang itu tersebut merupakan beban ekonomi kita. Terima kasih. Waktu masih ada Pak? Waktu ada dikit? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Dan langsung selanjutnya untuk ditanggapi oleh Capres 01, silakan Bapak Joko Widodo, waktunya 1 menit. Sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat tadi di depan sudah saya sampaikan,
pembangunan 191.000 kilometer jalan-jalan di desa itu adalah untuk betul-betul untuk rakyat di bawah. Ini yang sering tidak dilihat orang. Kemudian untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat, dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Harap tenang, mohon maaf. Karena porsi dari cost of land acquisition, biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya. 2-3%. Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4 atau 5%? Itulah yang saya perintahkan kepada seluruh kontraktor jalan agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar. Sehingga tidak jadi konflik-konflik Ya, dengan masyarakat. waktunya sudah habis Bapak. Baik, silakan. Mohon tenang, terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh Capres 02, waktunya 1 menit. Kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur, apakah itu jalan tol, apakah itu LRT, apakah itu kereta api yang dilaksanakan di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Maroko, semuanya itu adalah 2 kali lebih efisien, 2 kali lebih murah rata-rata dari di Indonesia, Pak. Ini fakta, Pak. Jadi saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat bahwa infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita. Kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan-laporan Bank Dunia yang terakhir-terakhir justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real daripada pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan Harap tenang. tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib. Terima kasih. Baik, terima Baik. kasih. Selanjutnya, baik tenang. Mohon tenang. Hadirin sekalian diharap tenang. Terima kasih. Kita akan beralih ke tema energi dan pangan. Ini adalah tabung yang telah dipilih oleh calon presiden nomor urut 01. Akan saya bacakan. Waktunya masih sama seperti tadi, 2 menit dan masing-masing diberikan kesempatan untuk menanggapi 1 menit. Baik, pertanyaannya adalah, saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet, kecerdasan buatan, drone, dan robot yang menimbulkan dampak signifikan pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanyaannya, apa strategi Bapak menghadapi revolusi industri 4.0 di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang sebagian besar pelakunya masih skala kecil dan tradisional? Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Dalam revolusi industri 4.0 ini kita tahu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi, artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, semuanya keluar semuanya, advanced robotics, semuanya keluar semuanya. Dan saya meyakini bahwa dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia, kita akan bisa mempersiapkan bangsa kita menuju revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, misalnya kayak petani. Perlunya petani dikenalkan pada yang namanya marketplace, sehingga mereka bisa berjualan secara online. Sehingga hubungan antara petani dengan konsumen ini semakin dekat. Menyiapkan juga usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha super mikro, untuk tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkan online system ini. Sehingga membangun ekosistem offline dan membangun ekosistem online sangat diperlukan dalam waktu yang sangat cepat ini. Inilah proses-proses yang terus kita kerjakan di lapangan sehingga kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain dalam
menyongsong revolusi industri 4.0. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi saya sampaikan mengenai palaparing yang sudah dibangun di Indonesia bagian barat, bagian timur, bagian tengah semuanya hampir sudah 100%, juga sistem 4G yang sekarang ini telah kita bangun hampir 74% di kabupaten kota yang kita miliki telah kita selesaikan. Tahun ini saya kira kalau ini selesai, kita akan gampang masuk sekali ke era waktunya habis, digitalisasi. Bapak. Terima kasih. Harap tenang, baik. Harap tenang, harap tenang. Baik, selanjutnya Capres nomor urut 02 kami persilakan untuk menanggapi, durasi 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Kita sama-sama memahami dahsyatnya perkembangan industri 4.0 yang akan datang dengan artificial intelligence, robotics, ini akan berdampak. Satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di Jerman yang punya 15.000 pekerja bisa diganti sekarang dengan robot-robot dan hanya membutuhkan kurang dari 50 orang bekerja. Ini akan berdampak. Tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kita bicara industri 4.0, kita sekarang masih belum bisa membela petani-petani kita sendiri. Ini yang kita masalahkan. Kita juga belum bisa menjamin harga-harga pangan terjangkau oleh rakyat kita. Ini yang saya permasalahkan. Bagus kita bicara industri 4.0, tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import-import dari negara manapun. Baik, waktunya habis. Silakan Capres 01. Baik, harap tenang. Harap tenang. Hadirin sekalian, harap tenang. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Capres 01 untuk kembali menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu. Mohon tenang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan, saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis. Coba kita lihat, sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian. Tanihub, coba dilihat Tanihub. Sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen, sehingga harganya bisa diangkat. Juga kredit-kredit yang dilakukan oleh fintech, peer-to-peer, yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani. Saya kira itu suatu hal yang konkret, yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani-petani kita untuk melompat dalam berproduksi, karena diberikan harga yang lebih baik, tidak lewat agen-agen di tengah yang terlalu banyak. Saya kira konsep besar fintech seperti itu. Baik, Terima kasih. Waktunya habis, Pak. Ya baik, waktu. Harap tenang, hadirin sekalian, harap tenang, harap tenang. Mohon tenang, terima kasih. Baik, selanjutnya waktunya kami membacakan pertanyaan untuk Capres nomor urut 02, temanya energi dan pangan. Kita lihat apa yang menjadi pertanyaan dari panelis dalam tabung ini. Baik, Bapak, pertanyaannya adalah, sawit merupakan komoditas strategis karena memberikan sumbangan devisa terbesar di sektor pertanian dan menjadi sumber energi alternatif. Dan saat ini, lahan perkebunan sawit telah mencapai 14 juta hektar. Namun, sistem perkebunan sawit dan pengelolaannya masih menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Bapak untuk memperbaiki tata kelola sawit agar target biodiesel minimal 20% atau B20 tercapai, buruh kebun dan petani mandiri sejahtera, serta keberlanjutan lingkungan terjaga. Waktunya sama, yaitu 2 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Baik, benar kelapa sawit adalah komoditas penting bagi kita dan ini juga sebetulnya menjanjikan karena kita dapat menggunakan kelapa sawit untuk biodiesel dan biofuel. Ya, saya sudah bicara dengan para ahli, para pelaku, para pengusaha. Mereka sudah melaksanakan, benar kita sudah ke arah B20, tetapi
Brazil bisa sampai B90 dan sebagainya. Kita masih, saya bukan pesimis Pak, saya sangat optimis. Kita mampu untuk, Mohon tenang. kita sangat mampu untuk swasembada di bidang energi, dan kelapa sawit akan menjanjikan kita bisa manfaatkan semua produk-produk kelapa sawit kita untuk menjadi biofuel, biodiesel, dan ini bisa meningkatkan pendapatan petani kita yang sekarang lagi jatuh. Kita bisa meningkatkan harga. Dan juga kita harus konsekuen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. PIR harus dilaksanakan. Ya, pola PIR itu perkebunan inti rakyat, dan harus kita robah. Tidak 20% untuk 80% adalah plasma, 20% inti, tapi mungkin kita harus lebih berani kayak Malaysia, kita harus tingkatkan mungkin plasmanya lebih banyak sehingga rakyat lebih memiliki hak-hak atas kerja keras mereka dan produk mereka. Saya kira ini keberpihakan kita yang kita bisa cari jalan-jalan yang penting. Jadi pertama, kita bisa manfaatkan kelapa sawit untuk menjadi tambahan bahan bakar kita, karena kita juga dalam waktu dekat akan jadi net importir. Kita akan import 100% bahan bakar minyak kita. Ya, waktu Kalau habis, kita, Bapak. dan kita sekarang punya peluang dari kelapa sawit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis dan langsung mohon tenang, para hadirin mohon tenang. Mohon tenang. Baik, dan waktunya Capres 01 kami persilakan menanggapi. Durasinya 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Supaya masyarakat tahu bahwa sekarang produksi sawit Indonesia itu sudah 46 juta ton per tahun. Dan melibatkan petani kurang lebih 16 juta petani. Saya kira sebuah jumlah yang sangat banyak. Dan supaya Pak Prabowo juga tahu bahwa kita telah memulai B20 dan sudah berproduksi 98% dari yang sudah kita harapkan. Ini artinya B20 ini sudah rampung. Kita ini sekarang menuju kepada yang namanya B100. Sehingga kita harapkan 30% dari total produksi dari kelapa sawit nanti akan masuk kepada biofuel. Sudah kita rencanakan, plan-nya sudah sangat rigid dan sudah sangat jelas. Inilah yang sedang kita kerjakan sehingga kita tidak ketergantungan kepada minyak dari impor. Targetnya itu Pak Prabowo. Ya, waktunya habis. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, Para hadirin, harap mohon tenang. Baik. Dan waktunya sekarang untuk Capres 02, silakan untuk menanggapi. Waktunya Bapak sama 1 menit. Kami silakan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa setiap arah, setiap usaha ke arah kemandirian di bidang energi kita sambut baik, dan kami kalau demikian juga kami bisa mengakui bahwa memang Pak Jokowi dengan pemerintahnya telah melakukan hal-hal yang positif di bidang itu, ya kan? Oh enggak, saya mengakui kalau orang berbuat yang baik, tapi kita perlu juga koreksi kalau ada kekurangan. Jadi ini yang kita diskursus yang sehat. Jadi sekali lagi kami mendukung. Anda tanya kepada saya strategi kami, ya saya jawab. Strategi kami akan menggenjot kelapa sawit, tidak hanya kelapa sawit, aren, kasava, bahkan etanol dari gula, semua akan kita gunakan untuk kita bisa tidak mengimpor bahan energi dari luar negeri. Itu strategi kita. Ya, Terima baik, kasih. waktunya habis. Boleh berikan apresiasi Boleh tepuk yang tangan mulia tentunya. bagi para calon presiden. Baik, baik, baik. Mohon tenang. Mohon tenang. Baik. Baik. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah membahas mengenai tema energi dan pangan. Di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu, tetaplah di debat kedua Calon Presiden 2019.